Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel FPH Kreatif. Seperti biasa dengan FPH Kreatif ya. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi karena seperti biasa saya akan mengupload tutorial seputar vektor ya. Kali ini saya mengupload tutorial vektor pad. Nah, supaya kalian tidak lama menunggu, kita akan langsung saja lanjut ke videonya. Dan sebelum kalian mulai ke videonya, kita akan putar intro terlebih dahulu. Pertama yang perlu kalian lakukan adalah import gambar ya. Dari import gambar tersebut kalian bisa pilih vektor foto mana yang akan divektorkan. Nah, setelah ketemu fotonya, kalian tinggal paskan saja sesuai keinginan kalian. Setelah fotonya pas, kalian jangan lupa diseret dulu yang namanya opacity supaya hasilnya mantap ya, tidak ngeblur juga. Nah, untuk backgroundnya, kalau untuk vektor pad ini, karena backgroundnya itu kalau warna putih itu suka ada yang bolong-bolong yang ketinggalan gitu. Jadi saya menggunakan background yang warna hijau. Kita lanjut untuk ke bagian hidung. Untuk bagian hidung seperti biasa yang kayak tutorial vektor di wajah aja ya, sama aja kayak vektor mata gitu, di trace pakai pen tool dan juga pakai pennya yang namanya lasso. Nah, untuk warnanya, karena ya seperti yang saya biasa lakukan yaitu airdrop. Jadi tinggal kalian ambil dari hidung si anjingnya, terus kalian trace, dan untuk highlight dan apa namanya itu shadingnya, kalian tinggal pakai turunan warna yang dari warna dasar atau warna yang diambil tadi. Nah, untuk bagian hidung kalian bisa menggunakan lazy tools atau kalian bisa menggunakan pen tool spool seperti yang biasa kalian lakukan, atau kalian jika belum bisa menggunakan lazy bisa menggunakan pen tools ya, supaya mempermudah pekerjaan dan supaya hasilnya lebih rapi juga. Nah, karena ini kebetulan untuk bagian hidung itu agak sedikit dibikin realistis, jadi menggunakan warna-warna yang tipis supaya hasilnya lebih menonjol di bagian highlightnya. Nah, setelah selesai di bagian hidung, kita lanjut ke bagian pembuluhan. Untuk bagian pembuluhan seperti biasa ya, dimulai dari bagian sekitaran hidung, mau dari atas dulu atau dari bawah dulu yang dekat ke mulut, itu terserah kalian. Yang penting arahnya tetap seperti zaman-zaman dahulu yang bulan-bulan kemarin saya upload, itu ke kanan dan ke kiri. Nah, kenapa saya mengambil ke arah situ? Karena kalau ke arah situ itu mempermudah ke area yang lainnya. Jadi untuk ke pinggirannya itu lebih mempermudah. Coba kalau kalian vektornya ke bawah, untuk ke pinggirnya mungkin lebih rumit, harus dibikin ke pinggir dulu atau harus diolok-olok, dibulak-belok dulu ya, mungkin seperti itu. Nah, karena untuk bagian pinggir-pinggiran itu ya, kalau sudah nemu jalur utama atau sudah kalian arahkan ke arah yang tepat, misalkan kalian seperti yang saya katakan ke kanan dan ke kiri, jadi ke seterusnya sampai ke bagian pinggiran di bagian mulut itu kalian tinggal ikutin saja. Jadi tinggal kalian gores tinggal gitu aja ya. Nah, dan juga seperti yang biasa saya lakukan, kalau untuk vektor hewan itu biasanya saya menggunakan vektornya sebelah-sebelah. Nah, maksudnya gimana sebelah-sebelah itu ya? Jadi gini ya, bawah dulu misalkan bagian tadi yang dekat mulut, kanan kiri, kemudian kita lanjut ke pinggirannya yang sebelah kiri, kita lanjut lagi ke bagian atas yang hidung tuh yang sedang ditrace ini, kalian ambil ke kanan dan ke kiri. Nah, dan ini juga saya menggunakan untuk yang atasnya saya menggunakan radius yang 30. Nah, kalau kalian sudah mahir di radius 30, kalian bisa turunkan saja. Kembali lagi ke tutorial yang sebelah-sebelah. Jadi maksudnya itu sebelah-sebelah itu kalian kelarin dulu misalkan di bagian kanan atau kiri, tapi biasanya saya menyelesaikan dulu di bagian kiri. Kalau untuk bagian kanannya bisa kan diflip menjadi di kiri, tinggal kalian gores-gores saja. Karena kebanyakan orang kalau yang menggunakan tangan kanan itu lebih mudah membuat runcingan atau membuat shape yang ke kiri. Itu sudah saya survei ke beberapa orang ya, kebanyakan yang ke sebelah kiri. Bisa kalian lihat juga di tutorial vektor pad yang lainnya, kebanyakan orang itu yang ke sebelah kiri kalau yang ngambil yang runcing. Jadi di sini kalian bisa memanfaatkan yang namanya tools flip atau flip tools. Nah, kalau untuk di bagian pinggiran, seperti yang saya katakan di awal, kalau sudah menemukan jalur yang tepat dari bawahnya atau dari
awalnya, pasti seterusnya itu akan gampang. Nah, jadi di sini alasan saya membuat vektor kalau vektor pet ini dari bagian hidung dulu. Karena ya itulah. Dan juga begini ya, kalau untuk bagian kalau bagian lain dulu, misalkan kalian biasanya membuat vektor anjing yang bulu pendek. Oke lah, kalau anjing bulu pendek itu bisa dimulai dari mata dulu, karena bagian mata itu antara penyambung mata dan hidung, yang maksudnya pembulannya atau pembuatan shape-nya. Boleh lah, karena jarang ada kalau bulu pendek tidak mungkin menutupi di bagian mata. Nah, apa yang terjadi kalau berbulunya seperti ini? Jadi ini itu semi panjang, panjang enggak, pendek enggak, jadi semi lah bulunya itu. Nah, kalau menggambar yang semi itu kebanyakan malasnya ya, karena kalau dibikin bulu pendek jelek, terus hasilnya tidak sesuai. Kalau dibikin bulu panjang jelek juga, tidak sesuai. Jadi sangat-sangatlah ribet kalau yang berbulu ya, yang mejena seperti ini ya, sangatlah ribet. Jadi kalian harus teliti ke arah bulunya kemana dan bentuk bulunya seperti apa. Nah, kalau seperti itu kalian tinggal lanjutkan saja. Misalkan ikutin saja, buatlah jalur yang di awal, kayak yang saya katakan di awal seperti tadi. Buatlah jalur yang kalian bisa mempermudah kalian membuatnya. Jadi buatlah jalur yang bisa mempermudah pembuatan vektor petnya. Ya seperti yang saya katakan di awal, kalau untuk bawah antara bagian mulut dan hidung itu kanan kiri, dan juga atas hidung itu yang ya area moncongnya itu kanan kiri juga. Pokoknya hampir mirip dengan tutorial yang anjing bulu pendek atau vektor kucing juga sama ya, vektor kucing. Tapi kalau vektor kucing itu arahnya ke atas semua kalau untuk di bagian hidung, kecuali kalau untuk bagian antara mulut dan hidungnya itu ke kanan dan ke kiri. Nah, karena sudah selesai untuk di bagian sebelahnya, untuk bagian yang kanannya kita bisa menggunakan yang namanya flip tools atau tools flip. Kalian pilih saja di pemilihan toolsnya, ada di bawah yang namanya flip atau balikan kalau di settingannya bahasa Indonesia. Setelah itu kalian lanjut lagi. Itu adalah tips yang sangat berguna buat kalian untuk pemula vektor pet, karena dulu juga saya tidak mengetahui trik itu, tapi karena keseringan menggambar, keseringan oprak-oprek tools, dan juga coba sama temen, coba pakai tools ini, ya alhamdulillah sangat berguna. Aduh, suara motor. Nah, karena untuk sebelahnya mungkin kalian sudah tahu ya dari tutorial yang tadi yang sudah beres. Jadi untuk di sini saya menggunakan kecepatannya yang 4 kali percepatan. Nah, untuk durasi fullnya ini karena menggambarnya lumayan detail ya. Bukan lumayan detail lagi, tapi ini versi detail, karena kalian bisa lihatlah dari shape-nya itu sangat kecil dan sangat rapat-rapat. Dari bagian shape-nya yang runcing-runcing itu sangatlah rapat. Jadi bisa dikatakan ini adalah vektor yang detail. Nah, perbedaannya dengan vektor yang standar atau yang medium itu adalah dari bagian shape-nya. Kalian perhatikan saja untuk shape yang medium di tutorial-tutorial sebelumnya, itu shape-nya gede-gede untuk yang style medium. Untuk style yang detail seperti yang ini menggunakan shape yang kecil, kemudian runcing-runcingnya juga dipertipis atau diperkerap ya, diperdekat. Nah, dikakerap lah itu ya. Nah, kemudian setelah selesai di bagian kedua-duanya, di bagian kanan dan kiri, kalian bisa lanjut ke bagian mata. Nah, kenapa bagian matanya terakhir? Karena di sini bagian matanya tertutup oleh bulu yang meskipun sangat sedikit, tapi ini bisa dibilang tertutup ya, meskipun tidak semua. Jadi ada bagian bulu yang menutupi bagian mata. Ya, simpel seperti itu. Nah, gimana untuk pembuatan vektor mata yang seperti yang ketutupi? Kalian bisa tiru saja style yang seperti saya lakukan, atau kalian bisa menggunakan yang seperti biasa, mata 2, hidung, kemudian bulunya bisa terakhir, dan untuk yang menutupi bulunya itu bisa ditaruh di bagian finishing. Tapi di sini karena saya sangat malas kalau untuk mengerjakan 2 kali di bagian yang sama, itu
Jadi saya biasanya menggunakan trik yang seperti ini, jadi bulu dulu kemudian baru mata. Tapi kalau teman-teman yang sama tukang ngepet, banyak yang menggunakan mata semua, kemudian hidung dan bulu. Kalau ada bagian yang menutupi itu di finishing. Tapi ya karena keinginan orang dan kesukaan atau kemauan atau kehobian atau apa ya namanya, kenyamanan seseorang itu berbeda-beda. Bukan kenyamanan masalah pacar, tapi ini kenyamanan masalah pekerjaan itu setiap orang berbeda-beda. Jadi ya tinggal kalian pilih yang mana, mau yang mata dulu kemudian bulu, atau mau yang seperti yang saya lakukan, itu terserah kalian. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah mata selesai, kalian bisa lanjut ke bagian area mata, kemudian ke bagian jidat. Nah, kalau untuk bagian jidat seperti yang biasa saya lakukan ya, seperti tutorial yang sebelumnya saja. Jadi untuk bagian jidat itu kalian ambil ke kanan dan ke kiri untuk mempermudah proses ke pembuatan vektor ke area lainnya. Nah, karena kalau kalian membuatnya vektor yang apa itu namanya, yang ke arah atas semua, itu akan mempermudah mempersulit ya. Karena pernah saya menggambar juga tutorial vektor yang ke atas semua, itu ketika ke bagian pinggirannya itu sangat sulit dan sangat susah ya. Jadi saya berbagi tips lah buat kalian yang mau belajar vektor pet atau yang mau belajar vektor face juga. Ada banyak tutorial di channel EFGH Kreatif. Itu kalian tinggal pilih mau vektor mobil, terus mau vektor wajah, vektor rumah ya masih ada rencana karena belum sempat proses pembuatannya. Dan juga untuk vektor motor insya Allah di next tutorial setelah video ini dibuat, diupload, kita akan membuat tutorial vektor motor karena kebetulan ada yang request juga tutorial vektor motor. Nah, untuk motor apa yang akan digambar, sudah ada rencana mau menggambar vektor motor NMAX, karena motor NMAX itu tidak maksudnya tidak terlalu banyak bagian yang harus di trace-nya, karena tidak ada bagian blok mesin yang kelihatan ya, yang tidak begitu kelihatan maksudnya. Karena blok mesin ya karena ketutup sama body, berbeda sama motor kayak racking, fiction, terus yang jabstyle, bobber dan lain-lain itu kan bagian blok mesinnya kelihatan, dan itu sangat memperlambat proses tutorial atau proses pekerjaan. Tapi kalau kalian ingin tutorial yang yang lebih ekstrim, nanti saya akan upload. Tapi untuk di proses line art di bagian mesinnya mungkin saya akan crop atau langsung jadi si line artnya. Kemudian baru setelah itu tinggal proses coloring, dan proses coloring itu kalian tinggal perhatikan saja. Itu untuk mempersingkat video, karena kalau kelamaan itu memakan waktu yang sangat lumayan untuk mengedit videonya, karena ya seperti itulah. Kembali lagi ke vektor pet ya. Jadi kalau kalian setelah menggambar di bagian jidat atau di bagian atas kepalanya menggunakan trik yang ke kanan dan ke kiri, untuk ke bagian yang lainnya itu sangat mempermudah dan sangat-sangat membantu sekali buat kalian. Jadi kalian tidak perlu pusing, oh ini jalurnya kemana, yang ini kemana, dan bulunya itu seperti apa. Kalian itu akan sangat mempermudah pekerjaan kalian. Nah, kalau untuk tutorial yang lainnya mungkin sangat mudah. Apalagi kalau untuk tutorial vektor pet yang berbulu pendek itu sangat mudah sekali. Jadi cukup sekali mencoba, insya Allah kalian langsung bisa. Tergantung kelihayan tangan kalian, kelihayan jarinya. Nah, ini juga tips ya. Jadi kalau kalian pengguna lazy tools, semakin lincah tangan kalian atau semakin lincah jari kalian, maka untuk radiusnya kalian semakin turunkan. Jadi kalau kalian semakin lincah jarinya, radiusnya kalian semakin turunkan. Nah, sudah saya kasih contoh tadi di menit berapa ya gak, di awal-awal video. Radius 30 itu adalah yang sangat minimal. Kalau kalian mau belajar vektor pet, kalian ambil di radius 30, jangan ambil radius yang 50. Karena kalau radius 50, kelihayan jari kalian itu akan terhambat. Jadi
untuk proses pembelajarannya akan sedikit lama atau sedikit memakan waktu. Kalau kalian ambil yang radius 30 itu hitung-hitung memperlancar proses pembuatan shape-nya dan juga memperlancar kelincahan jari kalian. Nah, seperti itu. Nah, setelah selesai untuk di bagian yang seperti di bagian moncong tadi, kalau sudah selesai setengah, kita menggunakan yang namanya lip tools. Untuk yang proses ke selanjutnya tinggal kalian ikutin saja atau tinggal kalian ingat-ingat saja seperti di bagian yang sudah selesai. Misalkan untuk bagian matanya gimana, atau lebih mudah tinggal kalian ikutin saja bulunya gimana gitu. Nah, berbilang membahas masalah bulu, kalau bulu yang pendek itu sangat gampang. Kenapa sangat gampang? Karena tinggal kalian coret-coret saja sesuai arah kanan kiri. Tapi kalau kalian yang belum paham tentang vektor, kalian akan sangat ribet. Nah, kenapa sangat ribet? Karena ini bulunya gimana ya? Ini bulunya gimana ya? Arahnya kan ke atas, kok dibikin ke pinggir? Nah, pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Tapi kalau bahannya yang seperti ini, yang semi panjang, itu sangat gampang karena kalian tinggal ikutin saja. Tapi yang bikin malasnya itu karena banyak shape. Kalau bulu yang seperti ini pasti memakan banyak shape. Berbeda sama yang berbulu pendek. Bulu pendek apalagi yang warnanya cuma satu warna, misalkan coklat atau putih, itu akan semakin gampang karena membuat shape-nya yang meskipun shape-nya gede, tapi kalau warnanya sama itu tidak berpengaruh. Berbeda sama anjing yang berbulunya blorok atau yang bisa dibilang apa ya dulu itu, bulunya apa itu ya, saya sebut saja bulunya blorok atau yang ada totol-totolnya, atau kayak yang kucing ada yang 3 warna, ada yang 3 ya maksimal, karena ada yang putih, hitam, coklat, atau putih, hitam, oranye. Kebanyakan anjing yang berbulu seperti itu, dan kucing juga kebanyakan yang bulu yang seperti itu. Nah, kalau bulu yang seperti itu kalian bisa menggunakan alternatif, yaitu membuat shape-nya misalkan dari bulu yang lebar warnanya, tinggal kalian buat shape agak gedean. Untuk yang sangat tipis kalian yang sangat kecil maksudnya kalian buat shape yang sesuai ukuran si total-totalnya itu ya. Pokoknya seperti itu saja. Nah, kenapa saya bilang untuk anjing yang berbulu pendek itu sangat malas atau sangat lama pembuatannya? Karena bisa dibilang gini, setiap orang akan terpacu pada setiap arah bulunya. Nah, yang bikin rumitnya itu berbeda sama yang berbulu pendek. Bulu pendek kan meskipun arah bulunya ke atas, kalau kita membuat shape-nya yang ke pinggir atau arsirnya ke pinggir itu tidak masalah, yang penting warnanya sama. Berbeda kalau yang bulunya seperti ini, kita harus sesuai dengan alurnya. Nah, gak jauh beda sama yang berbulu panjang. Tapi kalau yang berbulu panjang itu karena shape-nya itu bisa dibikin gede, panjang gitu, jadi sangat gampang dalam proses pembuatannya. Kalau bulu yang seperti ini bisa dibikin panjang, kalau dibikin panjang kan jelek, dibikin pendek juga pasti jelek. Nah, jadi itu yang bikin ribetnya. Nah, kemudian kalau untuk di bagian dagu itu, kalau untuk bagian dagu ya, kalian bisa ikutin saja seperti di tutorial di bagian hidung, di bagian atas, di bagian pokoknya di bagian area pembuluhan, tinggal kalian ikutin saja. Jadi simpelnya itu untuk yang berbulu yang semi panjang, semi pendek, ya bisa dibilang semi lah, pokoknya yang berbulu semi seperti ini, kalian tinggal ikutin saja jalur bulunya kemana. Nah, kalau kalian belum tahu tutorial yang vektor pet berbulu pendek, kalian tinggal klik saja di channel ini. Kemudian kalian scrolling tutorialnya. Ada yang berbulu pendek, ada kucing, ada anjing juga. Anjing udah beberapa ya. Dan juga spesial ada kucing yang tidak berbulu atau kucing Sphinx ya. Jadi kalau kalian belum tahu tutorial vektor anjing, bukan anjing ya, kucing Sphinx yang tidak berbulu, bagaimana cara pembuatannya, tinggal kalian scrolling juga. Dan di situ juga ada live-nya ya. Jadi saya sedang menggambar vektor direkam karena ada yang request buktiin dong kalau pakai jari. Nah, kebanyakan orang tidak percaya kalau saya ini menggunakan jari ya. Karena kenapa? Gak tahu ya, mungkin karena vektor saya jelek, jadi disangkanya menggunakan stylus pen.
atau karena bagus ya, nggak tahu juga ya. Jadi buat kalian yang belum percaya saya membuat vektor dengan jari, tinggal kalian scrolling saja di channel saya, ada yang menggunakan jari. Ada 2 video yang sudah menggunakan rekaman ya. Tapi untuk kedepannya insya Allah saya akan live kan, tapi gak tahu kapan ya, karena apa ya, pekerjaan juga dan peralatan yang belum mendukung untuk membuat tutorial yang live ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan untuk mendukung channel saya supaya lebih berkembang dan supaya lebih semangat lagi membuat vektornya. Silahkan kalian subscribe dan share sebanyak-banyaknya, dan bantu untuk nge-share, untuk menonton dan lain-lain, supaya membuatnya lebih semangat dan kalian akan tahu siapa saya sebenarnya. Nah, siapakah saya sebenarnya? Ya nggak tahu ya. Nanti saja kita akan upload setelah beberapa subscriber. Ya mungkin setelah ya, karena gimana ya? Karena kalau untuk membuat live itu membutuhkan misalkan kamera mungkin, terus lighting yang memadai dan juga peralatan yang memungkinkan. Karena di sini saya cuma bermodalkan handphone. Ini juga ngedit pakai handphone loh. Apa kalian gak kasihan? Ya begitulah. Jadi dengan sedikit kemampuan saya dalam penggunaan HP, karena udah menggambar atau udah menggunakan gambar di Infinity Design itu sejak tahun berapa ya? 2018, 2019, 2020, 2021, udah 3 tahun ya. Jadi saya menggunakan Android itu untuk menggambar sudah 3 tahun. Jadi ya mungkin alhamdulillah ya masih bisa digunakan HP saya untuk mengalah duit atau mencari uang ya. Alhamdulillah, meskipun cuma cukup buat beli rokok dan sama makan juga ya, alhamdulillah ya, meskipun cuma seperti itu bermodalkan handphone. Ya kalau kalian tahu kehidupan saya pada dulu itu waktu sekolah, waktu 2014 pas apa ya, pas baru musim Samsung Galaxy Chat itu yang layarnya gede kemudian ada tombolnya. Kalau dulu itu dibilang layarnya gede karena 3 inci, sekarang kan HP sudah kayak papan buat masak ya, udah gede-gede 6 inci paling minim itu 5 inci. Sekarang saja coba kalian pegang HP yang layarnya 4 inci, mungkin kalian akan merasa lah kok kecil banget. Tapi pada zaman dulu itu waktu saya, layar 3,5 inci itu sangat gede ya. Dan saya pindah dari HP apa ya dulu itu lupa, dari Nokia N8 ya, HP legendaris pada zaman sekarang. Harganya juga masih lumayan, 1,5 juta sampai 2 juta itu untuk secondnya. Kalau untuk barunya sudah tidak ada kan. Itu berasa sangat gede, layar 3,5 inci. Kemudian saya pindah ke Advance Star Mini atau S4K itu yang layarnya 4 inci. Wah gede banget. Tapi kalau sekarang 4 inci lah, ngepet juga udah agak nyaman. Nah itu gambaran kecilnya ya. Jadi semakin berkembang zaman itu, kalian juga harus berkembang. Misalkan kalian tukang gambar di pensil, coba kalian pindah ke digital, karena sekarang zamannya digital. Tapi jangan lupakan juga style yang menggunakan pensil, karena pensil juga sangat-sangat kreatif dan sangat sulit untuk dikerjakan. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya dulu pernah menggambar menggunakan pensil, tapi ya alhamdulillah jelek. Ya lumayan lah kalau dibandingkan sama yang lebih jelek ya. Karena karya saya juga sangat jelek, tapi bisa dipajang di majalah dinding pas zaman sekolah 2016, 2017 mungkin 2016 ya. Mungkin kalau kalian tebak umur saya berapa, kalian bisa hitung saja. Waktu SMA saya kelas 1, bukan SMA tapi saya di Madrasah Aliyah atau di MA ya, masih swasta. Waktu masuk kelas 10 itu 2014. Nah, coba tebak sekarang saya umur berapa, tinggal kalian komen di bawah. Yang tepat mungkin akan mendapat giveaway sebuah vektor, dan saya akan membuat
tutorialnya kalau kalian izinkan untuk diupload ke YouTube, mungkin saya akan upload ke YouTube ya. Jadi setiap orang yang menebak angka umur saya, sekarang saya umur berapa, kalian akan mendapatkan giveaway. Tapi berlaku hanya untuk 3 orang saja. 3 orang pertama yang beruntung akan mendapatkan vektor, dan nanti saya akan kirim di DM dan bebas biaya ya. Jadi itu akan saya kasih gratis untuk kalian yang bisa menebak usia saya berapa. Tapi hanya berlaku untuk 1 kali tebakan. Jadi kalau kalian komen 2 kali, meskipun hasilnya benar, yang kedua saya akan diskualifikasi. Tapi kalau kalian cuma 1, misalkan saya umur 12 tahun, oke. Kalau benar, oke, saya contreng, saya kasih giveaway. Saya akan minta fotonya. Kalian DM saja langsung ke @efgh, atau kalian yang ingin giveaway-nya kalian follow @efgh E2A-nya 2 EEFGEHAA ya, seperti itu. Nanti saya akan tulis di deskripsi kalau kalian belum tahu alamat IG saya yang satunya. Kalau yang biasa kan ada yang @efg_kreatif, yang kedua ada juga @EEFGEHAA ya, ada yang gitu. Dan ini juga kembali ke bagian body. Nah, karena kalau untuk vektor pad mungkin kalian sudah tahu, tinggal kalian ikuti alur bulunya saja. Jadi ya tidak perlu panjang lebar menjelaskannya, tinggal kalian ikutin saja di mana seperti itu. Nah, untuk bagian badan ya gabut sih kalau bahas tutorial vektor pad, karena kalau vektor pad itu monoton ya. Tapi di sini untuk demi pengetahuan kalian, jika kalian belum tahu, saya akan rela menguploadnya meskipun saya sudah bosan menjelaskan tutorialnya. Bukan bosan karena tapi harus disampaikan, karena ini akan bermanfaat buat kalian yang ya mungkin akan bermanfaat, mungkin sih masih mungkin, karena belum tahu untuk kedepannya mungkin ada aplikasi yang instan atau yang gimana. Tapi karena ini adalah hobi saya menggambar, jadi karena saya tidak bisa mencurahkannya di coretan pensil, jadi saya bisa mencurahkannya di coretan HP ya. Sedih sekali karena saya tidak bisa menggambar di gambar lukisan, karena saya tidak bisa melukis. Ya, pokoknya seperti itu saja ya. Jadi kalau untuk bagian body kalian tinggal ikutin saja. Nah, kembali lagi ke giveaway-nya. Buat kalian yang mau giveaway, kalian follow saja @fgh, kemudian kalian tebak umur saya berapa, dan kalau beruntung, kalau tepat jawabannya, saya akan meminta foto kalian untuk dijadikan vektor. Kalau kalian belum kalau kalian belum subscribe dan juga belum nge-follow, saya akan diskualifikasi ya. Seperti saja seperti giveaway yang kebanyakan ya. Tapi ini giveaway-nya bukan sebuah uang, karena uang juga saya lagi butuh, apalagi ini lagi zaman PPKM ya, PPKM, banyak penyekatan, dan dompet saya pun juga dicekat, terjadi penyekatan. Sedih sekali, miris sekali nasib Anda. Nah, karena kalau untuk bagian body itu bisa dibilang finishing, untuk tutorial vektor pad itu ya, untuk bagian bulu kebanyakan seperti itu saja. Nah, yang belum itu tutorial ikan ya, yang belum. Nah, jika kalian banyak yang minta tutorial vektor ikan, mungkin saya akan gambarkan ikan cupang. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu tutorial vektor yang lainnya, silakan kalian bisa DM juga, bisa komen juga di bawah untuk tutorial selanjutnya apa. Tapi untuk next insya Allah akan membuat vektor motor dulu yang duluan request, dan untuk kedepannya saya akan membuat vektor yang misalkan kayak ikan lah, kayak ya pokoknya yang bersisik ikan, mungkin ya ikan saja ya. Nah, untuk bagian bulu sudah selesai dan ini tinggal finishingnya. Untuk melihat hasilnya kalian bisa lihat saja di Instagram saya @fghkreatif atau @efgh, karena itu sama saja punya saya dua-duanya ya, akun resmi saya ya, meskipun satu untuk jualan tapi nggak jual apa-apa. Jadi tinggal kalian DM saja, bebas di mana kemungkinan
Kalau yang pasti dipakai itu ya akun yang gede, tinggal kalian tulis @e f kemudian g e h a nya 2 di depannya, h a, jadi f g e h a a. Nah, seperti itu saja. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sekian tutorial yang bisa saya berikan kepada kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jadi sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.